Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, seberapa kami yang bisa mengikuti pemberitaan firman, refleksi, pemikiran dalam saat ini, Tuhan tolong kami mengerti, kami haus akan firman-Mu, kami tidak akan pernah bosan-bosan untuk menikmati kebesaran-Mu melalui firman, agar firman-Mu itu sungguh melekat dan menghidupi kami, dan kami mendapatkan manfaatnya. Ya Bapa, kasihanilah kami, hamba-Mu yang akan merefleksikannya, menjelaskannya, memberikan pengalaman-pengalaman spiritual dan teologis dari firman ini, kiranya menjadi perspektif baru dari Engkau ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan. Yang berbahagialah saudara dan saya yang menyimpan firman ini dan yang melakukan firman ini. Saudara yang kasih di dalam Kristus, sebelum ayat-ayat yang baru saja kita dengar dan baca, saya sudah menjelaskan tentang berbahagia itu apa dan bagaimana ada pada diri seseorang. Kata yang paling sering kita dengar adalah diberkati oleh Tuhan, dan kita mendapatkan itu dari Tuhan. Kita tidak bisa menghasilkan bahagia yang diberkati Tuhan dengan cara kita sendiri. Karena saudara dan saya orang berdosa, sudah rusak arahnya, cenderung berbuat dosa, dan sering gagal melakukan kehendak Allah. Jadi pada diri kita tidak ada satu kekuatan yang menyatakan bahwa kita memiliki kebahagiaan yang diberkati Tuhan. Diberkati itu berarti datangnya dari Tuhan, ada yang memberkati, dan sumbernya adalah Tuhan itu sendiri. Berkat yang tertinggi bukan kesehatan, bukan kekayaan, bukan jabatan atau posisi. Itu bisa diraih dan dicapai oleh banyak orang sepanjang zaman. Bahkan orang-orang dunia akan mencari itu dengan caranya sendiri, dengan kemauannya sendiri. Tetapi kalau saudara dan saya diberkati secara rohani, mengenal Tuhan, dan memiliki hubungan pribadi dengan Dia, dan mendapatkan status sebagai anak-anak Allah, yang memanggil Sang Maha Kudus itu dengan panggilan yang dekat, Bapa di surga, dan menjadikan diri kita anak-anaknya, itu adalah berkat rohani. Dan itu tidak bisa kita yang merekayasa atau yang membuatnya. Bukan karena saudara dan saya orang Kristen karena tradisi, karena orang tua, karena lingkungan, tetapi semata-mata karena anugerah, pemberian Tuhan. Jadi saudara dan saya mendapatkan berkat rohani seperti itu. Di ayat 3 sampai dengan ayat 6, saya juga sudah menjelaskan bagaimana kita seharusnya menyadari posisi kita di hadapan Tuhan, kondisi kita yang sesungguhnya, sikap kita yang seharusnya, dan tindakan kita yang konkret. Posisi kita di hadapan Tuhan adalah kebergantungan kita kepada Dia. Dapat diperhatikan pemaknaan itu dari ayat 3. Kondisi kita yang membutuhkan penghiburan dari Tuhan, itu yang seharusnya kita sadari. Dan bagaimana sikap kita menjalani kehidupan ini, itu dapat dilihat dari ayat yang kelima, di mana kita lemah lembut. Lalu kemudian bagaimana kita menjalani semuanya dengan tindakan yang baik, yang benar. Dengan betul-betul tindakan yang konkret, lapar dan haus akan kebenaran. Di ayat 7, kita akan coba kembali merenungkan apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus untuk kita pahami, kita lakukan dalam keseharian kita.
Diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara dan saya diberikan sebuah privilege, sebuah kesempatan yang indah untuk melakukan murah hati. Suatu ketika saya naik kendaraan melalui platform online. Dan dalam perjalanan saya dari rumah ke tempat tugas pelayanan saya di sebuah kampus, kendaraan yang saya tumpangi itu adalah motor. Sampai mulai motor itu di rumah dan berjalan ke kampus, ada 4 kali motor itu mogok. Ternyata setelah saya bicara perlahan dan saya ngobrol dengan drivernya, beliau mengatakan motornya sudah 8 tahun dan belum pernah servis. Sungguh sangat kaget juga, 8 tahun motor itu belum pernah servis sehingga gembos. Jadi sebentar saja kalau ada gujlakan atau ada lubang atau ada polisi tidur, langsung mogok. Jadi pelan sekali, padahal waktu saya tiba di tempat tujuan pelayanan saya, itu sudah ditentukan. Jadi dalam perjalanan itu, 4 kali mogok itu saya diingatkan Tuhan untuk bermurah hati sama orang itu. Tidak marah-marah, tidak kesal, seraya berdoa di dalam hati, Tuhan, kiranya motor ini dapat bisa diservis dan orang ini dapat mengenal belas kasihan-Mu. Tapi siapa yang mau peduli seperti itu? Saya coba untuk bertanya, mengapa tidak servis, mengapa tidak mengkredit motor yang baru dan sebagainya? Saya tidak sanggup, Pak. Saya tidak bisa melakukan itu karena tidak ada uang. Jadi saudara bayangkan, saya naik motor sudah mogok 4 kali, dan biasanya atau saya melihat kalau ada seperti itu langsung jengkel ya. Kenapa sih sudah tahu motornya seperti itu masih digunakan untuk mengangkut penumpang sebagai driver? Saat itu saya digerakkan hati dengan kemurahan hati dari Tuhan. Tentu itu kekuatan kasih dari Tuhan. Tidak mungkin dari diri sendiri. Apa yang saya lakukan ialah setelah sampai ke tujuan, memang akhirnya saya tahu saya terlambat, saudara, di tempat tujuan pelayanan saya. Apakah saya marah, saudara? Tidak. Sepanjang jalan 4 kali mogok itu, saya berdoa saja. Dan menyampaikan kekuatan, dorongan, bahkan sesekali bicara tentang Tuhan. Ya, perjalanan dari rumah saya ke tempat pelayanan itu kurang lebih 25 menit naik kendaraan motor itu. Sesampainya di tempat tujuan, saya tahu waktunya. Sungguh, kita lihat jam dan memang sudah terlambat, saudara. Saya buka dompet saya, dan saya beri apa yang ada di dalam dompet saya. Ya, tidak banyak. Si drivernya kaget. Kok bisa ya? Harusnya bintang 1 loh ditaruh. Atau bintang 3 paling tidak ya. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya kasih bintang 5. Lalu kemudian saya beri lagi. Saya beritahu, tolong servislah motormu. Puji Tuhan. Itu salah satu yang saya lakukan, saudara. Saya melakukan itu bukan hanya untuk kepentingan saya. Padahal saya terlambat. Begitu saya sampai tujuan tempat pelayanan, apa yang saya katakan, saya tidak cerita apapun kepada orang lain. Setelah selesai pelayanan, barulah saya kasih tahu kenapa saya terlambat. Seseorang bilang, kok mau ngasih? Lalu saya cerita lagi kepada istri saya. Ketawa dia, karena dia pikir saya itu akan memberikan nilai poin bintang 1. Saya jawab tidak. Dan di situ hari di mana berita tentang kemurahan hati Tuhan itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Benar, saudara. Tanpa diduga, ada saja pelayanan yang diberikan Tuhan kepada saya. Ada saja berkat yang membuat saya itu menikmati pemberian Tuhan itu. Diberkatilah orang yang murah hati. Betul-betul tindakan yang konkret, saudara. Bukan omong kosong. Saya bukan orang kaya.
Saya juga pekerja yang biasa, pelayan biasa. Dan saudara bisa lihat kehidupan sehari-hari saya, bahkan ketika saya menyampaikan renungan pun apa adanya. Tetapi yang pasti adalah tindakan konkret. Seperti Kristus yang murah hati kepada kita. Kemurahan hati Tuhan itu melampaui batas kemampuan manusia untuk menerima. Bagaimana mungkin orang seperti kita yang berdosa ini, yang begitu jahat ini, yang sesekali melawan Tuhan itu, melakukan satu tindakan yang begitu memberontak kepada Tuhan, dikasihani Tuhan. Impossible. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kalau bukan karena murah hatinya Tuhan. Kemurahan hati Tuhan itu bukan murahan, saudara. Bukan murahan. Bukan dari kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain. Tidak. Kemurahan hati Tuhan itu melimpah dan tidak pernah berkesudahan. Maukah saudara mengalami kehidupan menikmati kemurahan hati Tuhan? Diampuni dosa kita yang begitu banyak. Saya mengibaratkan diri saya seperti barang yang sudah ada di tempat sampah, yang gak bisa kepakai lagi, yang sudah dibuang dan tidak lagi layak. Banyak sekali kekurangannya dan tidak pantas untuk mengatakan di sini aku Tuhan. Tetapi karena kemurahan hati Tuhan, dibawa, ditarik, diserahkan kembali kepadanya. Dan kemurahan hati itulah yang membuat saya tergerak oleh belas kasihan Tuhan untuk berbagi. Tetapi bukan murahan, bukan gampangan juga. Memberi dan memberi dan memberi, karena Tuhan sudah memberi hidupku. Apa yang paling berharga di dalam pemberian Tuhan? Apa yang paling berharga di dalam pemberian Tuhan? Pengampunannya. Saya kadang-kadang sulit memberi. Apalagi kalau ada orang-orang yang sangat menjengkelkan. Ya, menghina, melecehkan, membuli, bahkan merendahkan. Sulit saya memberi orang-orang itu. Tetapi Tuhan terus menuntun, mengarahkan, menarik supaya saya tetap bermurah hati kepada orang-orang seperti itu. Sehingga saya tidak balas dendam, tidak membenci, bahkan memberikan berkat. Saudara, ini bukan omong kosong. Saudara praktekkan saja apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Karena kalau tidak dipraktekkan, apapun yang saudara dengar, itu menjadi sebuah cerita dongeng. Tetapi kalau saudara mempraktekkan, diberkatilah orang yang murah hati. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Betul-betul saudara akan merasakan gairah hidup yang luar biasa, dan saudara akan bersuka cita sepanjang waktu. Karena saudara memberi. Kadang-kadang saya mempunyai sedikit saja berkat, dan ada orang yang membutuhkannya. Saya tahu, saya ngerti apa itu kebutuhan hidup. Saya butuh makan, saya butuh minum, saya butuh pakaian, saya butuh tempat tinggal. Saya butuh hiburan. Saya butuh kebutuhan sehari-hari saya. Tapi pada saat saya tahu, saya mengerti, saya dengar, saya alami sendiri perjumpaan saya dengan orang-orang yang sangat miris. Hati digerakkan oleh Tuhan untuk memberi. Sedikit. Tidak banyak-banyak. Ada 100.000, diberi 100.000. Ada 50.000, kasih 50.000. Yang bisa diberikan, diberikan. Ini yang saudara dan saya mesti kita sama-sama lakukan. Dan pastilah kalau ditanya, apakah saya ini orang yang kaya raya? Jawabannya tidak. Pas-pasan. Bahkan sering kekurangan. Bahkan sering melakukan tindakan-tindakan menahan diri untuk makan ini dan makan itu. Tetapi karena anugerah Tuhan, saya didorong untuk menjadi orang yang suka memberi. Dalam pelayanan saya di beberapa tahun lalu dan sampai sekarang, ada satu gereja di Kalimantan yang mana pernah saya melayani di sana, memberitakan kabar baik di sana. Saya tidak punya kekuatan apapun untuk menolong mereka. Gerejanya sudah hampir rusak dan fondasinya sudah hampir hancur. Apa yang saya lakukan? Saya tidak berkata bahwa saya akan memberi, tapi saya katakan saya akan berdoa. Kiranya Tuhan menggerakkan hati saya untuk membantu. Lalu saya buat proposal, saya bagikan ke teman-teman. Lalu orang-orang itu
langsung mentransfer uang. Dan saya pun ikut bagian. Kadang-kadang saya berikan hanya 100, 200, atau lebih. Dan saya penuh sukacita ketika mendengar gereja itu sudah kembali kokoh. Itu bukan gereja di mana saya beribadah, itu bukan gereja di mana saya bersinode, tapi saya mencoba untuk menikmati firman Tuhan. Diberkatilah orang yang murah hatinya, karena ia akan beroleh kemurahan. Saudara mau praktekkan? Praktekkanlah. Nggak usah jauh-jauh. Ketika kita menahan apa yang sudah seharusnya kita berikan, maka itu membuat saudara dan saya tidak akan mengalami pertumbuhan akan Tuhan yang benar. Jadi memberi itu bukan sesuatu kewajiban, tetapi sukacita. Sukacita yang membuat saudara dan saya betul-betul mengalami penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, kita sekalian, orang-orang percaya, karena di dalam Kristus dan oleh Roh Kudus-Nya, kita dimampukan menerima kemurahan hatinya dan melakukan kemurahan hati bagi sesama tanpa diskriminasi. Siapapun yang bisa kita bantu, bantulah. Di tempat pelayanan saya ada seorang yang bukan Kristen, dan selalu saya dorong teman-teman, saudara-saudara, untuk pada waktu-waktu tertentu di hari raya keagamaannya, saya meminta teman-teman, dan tentu dimulai dari saya, mengumpulkan sedikit saja apa yang bisa saya kumpulkan untuk memberi kepadanya. Siapa tahu bisa untuk membantu sedikit saja. Pakaian yang baru untuknya, untuk merayakan bersama hari keagamaannya. Dan saya melakukannya bersama teman-teman dengan penuh sukacita, tanpa ada paksaan. Jadi dari hati yang tulus, sikap mengasihi, maka saudara dan saya akan diberkati. Dan puji Tuhan, itu terus dilakukan setiap tahun, dan terus akan dilakukan. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana saudara membantu teman-teman saudara yang lain, keluarga saudara? Saya pernah harus melepaskan yang sebenarnya hak saya dapatkan. Tetapi dengan kasih dari Tuhan saya lepaskan, saya berikan, dan saya tidak menuntut lagi. Memang awalnya emosi, kenapa hak saya dirampas, kenapa hak saya dipermainkan. Tetapi di dalam kasih Tuhan, Tuhan menegur dan memberikan tuntunan agar lepaskan, berikanlah, walaupun itu hakmu. Dan di situ betul-betul ada kelepasan. Bukan hanya bicara teori, saudara, bicara tentang diberkati orang yang murah hatinya, dari hati yang terdalam. Jadi, saudara, mari kita bisa melakukan hal yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Ya, kalau ada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, di sini ada seorang ibu yang sedang bergumul dengan masa depan anak-anaknya. Ada Reno, ada Vino, dan ada Richard. Saya berdoa, kiranya ketiga anak ini diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat rohani. Kiranya ibu ini juga beserta dengan pasangannya diberikan kekuatan dari Tuhan. Langkahkan langkah kita di dalam terang Tuhan, maka kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi untuk anak-anak ibu ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat, dan Reno, Vino, dan Richard disertai oleh Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Apapun itu, entah dia sekarang masih sekolah, sudah kuliah, atau kerja, Tuhan akan pimpin dan arahkan. Tinggal lagi, maukah kita hidup di dalam Kristus, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukannya secara perlahan. Karena kepada siapakah kita bersandar kalau bukan kepada Tuhan yang berdaulat mutlak kepada kita? Karena kepada siapakah kita bersandar kalau bukan kepada Tuhan yang beranugerah? Dunia ini dengan segala isinya selalu menawarkan hal-hal yang baik di awal, tapi buruk di dalam proses dan akhirnya. Tetapi sejak awal Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu saudara, mari saya mengajak saudara sekalian untuk memperhatikan sesama. Ya, kita mungkin ada gagalnya, seringkali kita mungkin gagal, tidak berdaya, tidak mampu, tapi kita percaya tiap langkahku
diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Ya. Bagian yang kedua, diberkatilah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Diberkatilah orang yang suci hatinya. Ini adalah pertanggungjawaban iman kita. Kita sudah dibenarkan oleh Allah karena karya penebusan Kristus di atas kayu salib yang mati menebus kita yang berdosa. Karena kebangkitan Kristus yang memberikan kita hidup yang baru. Oleh Roh Kudus, karya penebusan Kristus itu, anugerah Bapa itu memenuhi hati kita. Dan terpujilah Tuhan. Kita dibenarkan, diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Terpujilah Tuhan. Tetapi selanjutnya perlulah kita renungkan bahwa kita terus-menerus menjaga kehidupan kita supaya kudus. Maka di sini dikatakan oleh Tuhan, diberkatilah, berbahagialah orang yang suci hatinya. Bagaimana bisa saya suci hatinya? Mungkinkah saya bisa suci hati? Padahal sehari penuh bisa jadi saya terpleset. Kata-kata saya tidak membangun orang. Sikap hati saya tidak memberikan kesaksian yang baik. Atau tindakan saya tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa, Tuhan, suci hatinya? Namun, karena kasih Tuhan, jika kita mengaku dosa kita dan setia kepadanya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, menyesali segala dosa, dan berkomitmen tidak melakukan lagi dosa itu, maka saudara dan saya akan menikmati satu perjumpaan yang indah bersama Tuhan. Perjumpaan yaitu melihat Allah. Allah adalah roh adanya. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Saudara bisa melihat dengan begitu terang benderang karya Allah. Tetapi saudara dan saya secara fisik tidak bisa melihat dia. Karena dia adalah roh adanya. Namun bagaimana kita memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini? Diberkatilah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Apa faedahnya melihat Allah? Apakah mungkin saya bisa melihat Allah? Kita bisa melihat Allah dengan iman, percaya melalui firman, melalui tindakan iman kita, dengan berbuat, lakukan segala sesuatu yang suci. Jadi ketika saudara dan saya mematikan dosa, ketika saudara dan saya mematikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan ketika saudara dan saya fokus memberitakan kabar baik, melakukan yang benar dalam segala pekerjaan, entah di rumah, entah di kantor, entah di ladang, entah dimanapun saudara dan saya melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan baik, dengan suci, saat itulah, momen itulah perjumpaan kita melihat Allah. Jadi kiranya setiap anak-anak kita yang diberikan kepada kita untuk kita asuh, kita bimbing, kita arahkan, bisa kita lihat melalui pelayanan kita kepada mereka, Allah berkarya di dalamnya. Ya, kita tidak mampu memang. Beda generasi saya, generasi milenial, generasi Z, itu beda-beda cara kita bisa melakukan yang baik. Sulit sekali, saudara. Sulit. Anak-anak sekarang sukanya game, sukanya media sosial, dan tidak menggunakan media sosial dengan benar. Tetapi sekarang saya mau katakan bahwa kita tidak langsung melarang mereka, tetapi kita berikan contoh hidup yang suci. Apakah perkataan kita itu suci? Ketika kita memarahi atau mendisiplin anak, apakah mulut kita, kata-kata kita itu kata-kata yang membangun, bukan membuli, kata-kata yang memberkati, bukan mengutuki. Hidup suci itu tanggung jawab saudara dan saya. Saya pun sulit. Saya dulu pemarah dan seringkali mudah tersinggung. Tetapi karena anugerah Tuhan, saya ditarik perlahan, diproses oleh Roh Kudus melalui firman, dan akhirnya perlahan-perlahan ada hasilnya.
Saya mulai memilih kata apa yang tepat untuk saya sampaikan kepada orang lain, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Saya lebih baik diam, menyimpan dulu dalam hati, menahan dulu, daripada langsung melontarkan kata-kata yang menajiskan dan mencemarkan banyak orang. Saudara, ini adalah pergumulan hidup setiap orang. Menjadi orang yang suci hatinya itu tidak mudah, saudara. Apalagi di zaman digital ini. Kita bisa ditawarkan atau ditampilkan hal-hal yang buruk. Bisa. Bisa, saudara. Tetapi saat itu kita benar-benar punya perspektif yang baik, yang suci, yang benar. Dan kita mendapatkan kekuatan untuk bisa membawa hidup yang berkenan di hati Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan kita hidup suci, maka kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Dalam hubungan suami istri, pasangan sekarang ini, hati-hati saudara. Puji Tuhan, pernikahan saya yang satu-satunya ini, dikaruniai 3 anak, sudah besar-besar, sudah dewasa semua. Ada yang sudah bekerja, ada yang sudah mau tamat kuliah, ada yang baru semester 2, dan pernikahan 27 tahun ini betul-betul adalah pernikahan yang suci. Saya tidak pernah berpaling kepada siapapun untuk menggantikan istri saya di hati saya, dengan alasan apapun. Mengapa? Karena Tuhan fokusnya. 4 tahun pacaran, 27 tahun pernikahan. Jadi ada 31 tahun. Menjaga kesucian itu tidak mudah dalam pernikahan. Ada saja godaan, ada saja gangguan, ada saja suatu kekuatan ingin menarik ke arah-arah yang jahat. Tetapi karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, karena kuasa Tuhan, tetap setia. Itu karena anugerah Tuhan, saudara. Dan bersyukur, kesetiaan itu karena kesetiaan Tuhan. Jadi kalau kita menjaga kesucian pernikahan, menjaga kesucian perkataan perbuatan kita, bahkan tidak melakukan korupsi, tidak melakukan pelecehan, perendahan, bahkan perkelahian, kita makin hari makin diproses, diperlengkapi oleh Tuhan, dan disitulah kita menikmati pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang kudus, yang suci. Dia tidak mau ada setitik noda dosa pun di dalam diri kita anak-anaknya. Tetapi sekaligus yang sama, kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi pelaku firman, hidup suci. Tuhan juga tahu kekurangan kelemahan kita. Kita diproses, ada banyak benalu-benalu di dalam diri kita, di hati kita. Tuhan proses, Tuhan bentuk, sehingga kerikil-kerikil yang merusak hati kita akan dicabut, dihabisi, sampai akar-akarnya, sehingga kita betul-betul bisa menikmati dan berkontemplasi, berjumpa dengan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Saudara yang kasih dalam Kristus, tidak mudah, tapi Tuhan mampukan kita. Kalau ada saudara yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam pergumulan dalam hubungan dengan pasangan, dalam hubungan masalah dengan anak-anak, dengan mertua, dengan orang tua, dengan kakak, adik, kata kuncinya adalah hiduplah suci. Hiduplah suci dalam segala hal. Dan di sanalah saudara dan saya akan melihat karya Tuhan yang ajaib. Andai kata pun masih gagal, saudara dan saya hidup suci seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kita punya komitmen dan punya kemauan yang datangnya dari Tuhan, mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus yang tinggal diam berkarya dalam hati kita akan terus mengarahkan kita, akan terus menuntun kita, akan terus memberikan bimbingan kepada kita untuk mari hidup suci, mari hidup kudus. Bagaimana kita bisa lakukan? Itu secara progresif, saudara. Tidak bisa instan. Hidup kudus, hidup suci itu tidak bisa instan. Kalau hari ini saudara percaya kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak langsung mendadak saudara menjadi seperti malaikat di surga, tidak. Saudara dan saya akan jatuh bangun, berakar, bertumbuh, ranting-ranting yang tidak berguna akan dipotongnya, dan kemudian kita dituntunnya untuk berbuah, dan menghasilkan buah, dan terus-menerus itu dikerjakan oleh Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita lihat hidup kita benar-benar bermakna. Sampai akhir masa tua kita.
Kiranya Tuhan menolong saudara dan menolong kita. Jadi diberkatilah orang yang suci hatinya. Diberkatilah orang yang suci hatinya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang memberikan apresiasi, khususnya untuk Ibu Reno yang sudah dari tadi memberikan apresiasi kepada saya. Diberkatilah Ibu, anak-anak, dan keluarga. Dan saudara-saudara sekalian yang lain, ada yang sudah memberikan banyak apresiasi. Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara. Kembali kepada apa yang saya sampaikan. Kalau kita mau konsisten hidup suci, walaupun susah, tidaklah kita berhenti. Ada pertolongan Tuhan. Ini bukan motivasi dari dunia, tidak. Ini dari pekerjaan Roh Tuhan dalam hidup kita. Karena Roh Tuhan yang akan terus membawa kita ke dalam seluruh kehidupan yang benar. Mau diberkati oleh Tuhan? Mau melihat Tuhan berkarya dalam hidup kita? Hiduplah kudus, hiduplah suci. Ayat berikutnya adalah diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan saudara. Ini sekali lagi bicara tentang relasi kita. Kalau tadi saya bermurah hati karena saya melihat, menyaksikan, bersimpati, berempati, merasakan apa yang dirasakan orang lain, lalu kemudian saya mau membantu, menolong, berbagian kepada persoalan mereka, lalu mendoakannya, betul-betul konkret membantu. Kalau tadi saya mengatakan bahwa kita sendiri harus berupaya untuk berjuang menjaga kesucian hati kita, maka sekarang ayat ini Tuhan berkata kepada kita, bawalah damai itu kepada sesama. Jadi agen pendamaian, agen shalom, agen yang membawa damai. Tentunya kita harus berdamai dulu dengan Tuhan. Tuhan menyampaikan juga kepada kita, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan dari dunia ini, tapi dari diriku. Damai berarti ada rekonsiliasi, ada satu penerimaan, ada suatu pengakuan, ada suatu keterbukaan dan penghargaan kepada orang lain. Tuhan memberikan damainya kepada kita. Damai itu bukan bicara kondisi hati yang gembira dan sukacita karena dapat berkat saja, tidak demikian. Damai adalah berarti kita membangun persaudaraan, membangun persahabatan, membangun suatu kondisi yang menerima orang lain. Sulit loh berdamai, apalagi kalau berbeda pendapat, lalu ada konflik. Berdamai dengan orang tua, berdamai dengan pasangan, berdamai dengan anak, berdamai dengan adik, dengan kakak, berdamai dengan tetangga, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam, sehingga alam ini tidak kita rusak. Itu merupakan tanggung jawab kita, saudara dan saya. Bagaimana membangun kehidupan yang penuh dengan damai? Pertama, saudara dan saya, kalau mau membangun kehidupan yang damai, mulailah untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Jadi ada satu hubungan yang dekat, yang intim, yang personal dengan Tuhan. Hubungan yang dekat itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Berdoa tiap hari, membaca firman tiap hari, beribadah bersama saudara seiman tiap minggu, kemudian bisa melihat kanan kiri, bermurah hati. Nah, itu bisa membentuk penyadaran bahwa kita menikmati damai dari Tuhan. Itu membentuk dan memperlengkapi kita. Nah, kalau saudara dan saya punya konflik, punya permasalahan dengan siapa saja, langkah kedua untuk bisa mendatangkan damai adalah kerelaan untuk melangkah ke tempat di mana ada konflik dan menyadari dan mengakui bahwa saudara dan saya orang yang berdosa, punya kelemahan, dan berani berkata kepada orang itu, maafkan saya, tolong kasihani saya memang bersalah, saya memang tidak pantas. Entah orang yang dilukai atau melukai saya itu menerima atau tidak, kalau kita mau menyatakan damai itu, ada sukacita, saudara. Dan di sanalah kita menikmati yang namanya sebagai status anak-anak Allah, membawa damai, agen transformasi, agen shalom bagi dunia ini. Suatu ketika saya konflik dengan seseorang, dan itu memuncak sampai kita bermusuhan. Dan Tuhan menolong saya untuk berdamai. Saya datangi orang itu. Saya jumpai orang itu dengan biaya sendiri, jarak jauh.
antar pulau, saya siapkan dana, saya datangi ke rumahnya, dan saya minta berdamai, minta maaf. Dan puji Tuhan, setelah peristiwa itu, Tuhan membuka kesempatan demi kesempatan pelayanan, saudara. Saya pernah konflik dengan keluarga, berkaitan dengan warisan. Sulit memang untuk merelakan dan membiarkan. Apa yang saya lakukan adalah datang dan menyelesaikannya dengan meminta maaf dan menyerahkan semuanya. Tanpa perlu dendam, tanpa perlu lagi menceritakan hal yang buruk, dan mulai dengan kehidupan yang baru. Saya pernah dilukai, disakiti, dikhianati oleh seorang yang merasa diri hidup lebih baik, lebih suci, punya posisi dan jabatan. Tetapi karena anugerah Tuhan, saya datangi orang itu dan berdamai dengannya. Saudara, langkah yang kedua untuk menikmati damai adalah mendatangi orang tersebut. Semangat inkarnasional mesti kita lakukan, mesti kita kerjakan. Nah, itulah yang membuat kita mengalami damai sejahtera. Itulah yang membuat kita mengalami sukacita. Jadi saudara dan saya tidak mungkin bisa berdamai dengan kekuatan sendiri. Saudara dan saya akan menikmati damai dan sejahtera dalam penyertaan Tuhan ketika saudara dan saya sudah mengalami damai di hati. Damai di hati. Baik saudara, saya akan lanjutkan lagi. Bicara tentang diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di ayat 7 dan 8 yang sudah saya sampaikan tadi mengenai diberkatilah orang yang murah hati, diberkatilah orang yang suci hatinya. Dan bagian yang ketiga ini adalah bagian yang penting berkaitan dengan perilaku kita, sikap kita, tindakan kita yang membawa damai sejahtera dari Tuhan. Bagaimana kita bisa membawa damai? Ya, kita terlebih dahulu didamaikan oleh Tuhan. Kita bukan membawa damai seperti yang dunia tawarkan atau dunia berikan. Damai yang dari Tuhan Yesus. Damai yang dari Tuhan Yesus memiliki 3 karakter yang penting. Yang pertama adalah rekonsiliasi, yaitu adanya satu pengakuan, satu penghargaan, suatu kesediaan untuk menerima orang lain. Menerima apa adanya dan menyadari segala sesuatu dari dirinya dan dari saya itu saling berinteraksi, berkomunikasi. Jadi karakter pertama adalah ada rekonsiliasi. Yang kedua, membawa damai berarti ada kerelaan berkorban. Kerelaan berkorban, memberi, menyerahkan diri untuk menjadi pendamai. Tentu tidak mudah, saudara, ketika kita ada kerelaan berkorban dan menyerahkan diri untuk membawa damai. Kenapa? Ya bisa saja disalah mengerti, bisa saja disalahpahami, bisa saja kurang diterima. Tetapi kalau kita membawakan damai, harus rela. Relanya bukan rela karena dipaksa, terpaksa, tapi kerelaan yang sungguh-sungguh membuat kita itu terus berjuang. Ini kerelaan yang membawa damai. Jadi saudara, kalau saya misalnya ingin menyelesaikan konflik, menyelesaikan pergumulan, persoalan hidup terhadap sesama, terhadap siapapun, harus dari hati kerelaan. Saya rela berangkat melangkah untuk membawa damai. Menerima mungkin kekurangannya, kelemahannya, keterbatasannya, lalu saya berupaya untuk memberikan segala yang perlu dan penting untuk orang lain. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah membangun persahabatan. Jadi saudara dan saya, ketika dikatakan dalam ayat ini, diberkatilah orang yang membawa damai, maka yang pertama rekonsiliasi, yang kedua kerelaan hati, yang ketiga adalah kita membangun persahabatan. Artinya saudara dan saya
tidak lagi menjadikan orang lain itu musuh, tidak lagi menjadikan orang lain itu pesaing atau pemicu kesalahan. Tidak. Jadikanlah orang lain itu sahabat, seperti Tuhan Yesus yang telah menjadikan kita sahabatnya. Puji Tuhan, dengan kita dijadikan oleh Tuhan Yesus sahabatnya, maka kita bisa berkata kepada Allah kita, Engkau adalah Bapakku dan aku anakmu. Itu sebabnya Tuhan berkata, diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Disebut anak-anak Allah itu bukan karena saya yang memberikan pengakuan. Saya disebut anak-anak Allah bukan karena saya yang diberikan pengakuan. Bukan karena usaha, kekuatan saya, tetapi karena anugerah Tuhan. Lalu saya tunjukkan keanakan saya dengan cara saya membawa damai. Dan ketika saya membawa damai, saya buktikan dengan rekonsiliasi, dengan kerelaan berkorban, dengan kesediaan hati membangun persahabatan. Ini adalah bagian yang paling tidak mudah, karena tiap hari kita akan bercakap-cakap, berinteraksi, berkomunikasi, berbagai cara kita lakukan supaya kita saling menerima dan mengakui, tetapi sekaligus saat yang sama bisa jadi dengan perkataan kita, dengan tindakan kita saling melukai. Padahal kita bukan membawa masalah di dalam pertemanan, persaudaraan, kehidupan berkeluarga. Kita bukan troublemaker. Saudara dan saya mau diberkati Tuhan, jadilah peacemaker, agen shalom di tengah-tengah dunia ini. Mudah tidak? Tidak mudah. Hati kita sulit berdamai dengan orang yang melukai hati kita. Hati kita sulit menerima orang lain yang menyakiti kita, merampas hak kita, mengambil keharusan kebutuhan kita. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya menarik kita, membawa kita, dan memenuhi kita untuk menerima damai sejahteranya. Dan ketika menerima damai sejahteranya, itulah kita dimampukan menjadi agen-agen shalom di dunia ini. Dan yang menarik, penting untuk kita renungkan, bukan saja relasi kita, hubungan kita dengan Allah dipulihkan, hubungan kita dengan diri dipulihkan, hubungan kita dengan sesama kita dipulihkan, dan yang penting lagi adalah hubungan kita dengan lingkungan kita dipulihkan, dengan alam, dengan bumi di mana kita berada dipulihkan oleh Tuhan. Itu damai. Jadi damai bukan hanya bicara di perasaan hati, senang, suka, bahagia, tetapi damai itu adanya satu hubungan dengan Allah yang memiliki hubungan yang dekat, lalu hubungan dengan sesama, sehingga tidak troublemaker, tapi peacemaker, lalu hubungan dengan alam untuk suatu kehidupan yang lebih baik di alam ini. Maukah saudara diberkati oleh Tuhan? Benarkah saudara dan saya adalah anak-anak Allah? Jangan-jangan status kita sebagai anak Allah itu hanya karena saya yang menentukan. Tidak. Karena Tuhan yang memberi kepada saya. Jadi puji Tuhan saudara, dengan 3 kata yang penting: murah hati, suci hati, dan membawa damai. Mari kita bangun karakter ini di dalam hidup kita. Mari kita perlengkapi diri kita dengan 3 hal itu, sehingga kita menunjukkan kepada dunia bahwa kesaksian hidup kita adalah kesaksian yang berkenan di hati Tuhan. Dan yang terakhir saudara, sebagai penutup, tentunya ini untuk mendorong saudara dan saya untuk menikmati damai dari Tuhan, suci hati yang datangnya dari Tuhan, dan kemurahan hati ialah diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi kalau kita melakukan semua hal yang Tuhan kehendaki, dunia tidak suka. Kalau kita hidup suci, dunia tidak senang. Kalau kita suka memberi, berbagi kasih, dunia sangat membenci. Kalau kita membawa damai, orang lain akan merasa risih. Tapi ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, ketahuilah saudara, kita diberkati karena kita telah menjadi pelaku firman. Dan disitulah saudara dan saya benar-benar menikmati hidup sebagai warga kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, kita bersyukur
kita berterima kasih kepada Tuhan, kita bisa tunjukkan itu karena kita memang melakukannya dengan kekuatan dari Allah, bukan dengan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Mari saudara, kita berjuang di dalam dunia yang fana ini, dan kita menikmati pemberian-pemberian Tuhan itu dengan berani berkata, mulai hari ini, saya akan membawa penghiburan, saya akan lemah lembut, saya akan mencintai kebenaran, saya akan menjalankan hidup yang bermurah hati, saya mau menegakkan hidup kudus, hidup suci, dan saya mau menjadi agen shalom dimanapun saya berada. Kiranya apa yang sudah disampaikan dari awal tadi sampai sekarang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk 3 ayat penting dari Matius 5, ayat yang ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Bersyukur untuk siapapun yang sudah mendengar dan mengikuti pemberitaan firman dengan kasih-Mu dan kekuatan dari Roh-Mu, agar kami bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.